Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita eh, akan melanjutkan rencana perjumpaan kita eh, untuk pelatihan atau latihan antar bangsa yang telah difasilitasi oleh Dr. Jihan dari University Malaysia. Selamat sore, Muadib Muadibah. Eh, Seperti yang telah kita sepakati beberapa hari yang lalu bahwa latihan antar bangsa akan kita laksanakan eh, menggunakan recording. Jadi ini nanti akan kami kirim, akan kami unggah di link. Kemudian linknya akan kami share ke Muadib Muadibah semuanya. Untuk sesi kali ini akan diisi oleh Ibu Salma Faatin dan saya. Dan untuk sesi yang pertama, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Ibu Salma Faatin. Untuk memulai acara pada sore hari ini, mari kita mulai terlebih dahulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan Bu Salma untuk memulai eh, materi. Baik, terima kasih Bu Atika Ulfia Adlina. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh muadib dan muadibah serta Dr. Jihan yang kami hormati, terkait dengan pelatihan ini saya akan menyampaikan beberapa hal ya sebagai pembuka untuk pelatihan teknisnya nanti akan disampaikan oleh Bu Atika. Baik, saya akan share materi saya untuk pada sore ini. Seperti yang sudah kita singgung kemarin, bahwasanya model komunikasi yang kita gagas di dalam research kita itu kita namai dengan komunikasi edu-sufistik. Nah, sebenarnya nama ini atau nama model komunikasi ini sebenarnya kita adaptasi dari komunikasi dalam pendidikan atau pembelajaran, kemudian kita integrasikan dengan dasar-dasar tasawuf. Nah, kemudian makanya untuk nama komunikasi, nama modelnya ini kita beri nama komunikasi model edu-sufistik. Jadi ini adalah integrasi dari komunikasi pembelajaran yang kita terapkan, kita aplikasikan menggunakan dasar-dasar keilmuan tasawuf. Secara umum sebenarnya sama, berkomunikasi secara umum sama, hanya saja nanti ada beberapa poin perbedaan antara komunikasi pendidikan pada umumnya dengan komunikasi model edusufistik yang kita kembangkan. Kurang lebih seperti ini gambaran umum model komunikasi edusufistik yang kita latihkan kepada para muadib dan muadibah. Jadi pada prinsip dasarnya nanti di dalam komunikasi edusufistik ini ada makrifat komunikasi, ada hakikat komunikasi, ada syariat komunikasi, dan ada record komunikasi. Nah, untuk modalitasnya ini agak berbeda dengan modalitas komunikasi pada umumnya. Jadi kalau komunikasi dalam pembelajaran pada umumnya itu adalah indera dan tubuh begitu ya. Sementara untuk menerapkan komunikasi edusufistik ini ada modalitas ruhani, ada juga kolab. Nah, untuk modalitas yang telinga, lisan, dan tubuh ini juga kita gunakan di dalam komunikasi model edusufistik. Jadi ini modalitas ruhani dan kolab inilah yang membedakan komunikasi pembelajaran pada umumnya dengan komunikasi model edusufistik. Nah, untuk prosedurnya teknis
teknis detailnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Atika. Baik para muadib dan muadibah, kita perlu mengenal ya secara umum dulu bagaimana pola komunikasi edusofistik. Jadi di dalam komunikasi edusofistik ini nanti kita rangkum ada 5 pola yang bisa diterapkan nanti. Yang pertama adalah komunikasi yang dilakukan itu dengan penuh kasih sayang. Jadi cinta ini adalah menjadi landasan kita berkomunikasi. Nah, kemudian yang kedua adalah mendengar. Jadi kita memang dalam berkomunikasi ini diupayakan untuk mengutamakan mendengar. Kita juga meluangkan atau menyeimbangkan tidak hanya banyak berbicara, tapi juga memberikan ruang bagi murid kita, bagi mahasiswa kita, bagi siswa kita untuk juga bisa menyampaikan gagasan-gagasan mereka, ide-ide mereka, mungkin keluhan-keluhan mereka, dan sebagainya. Kemudian prinsip yang ketiga atau pola yang ketiga yang kita gunakan adalah kita harus berprinsip bahwasanya untuk mengubah orang lain atau untuk mengubah siswa kita itu adalah dengan kita mengubah diri kita sendiri dulu. Jadi ketika kita menginginkan siswa kita nyaman, siswa kita senang belajar, maka kita kondisikan diri kita sendiri harus dalam kondisi yang safe, kondisi yang comfort, kondisi yang damai begitu. Karena sebenarnya dalam konteks tasawuf kebahagiaan itu hanya bisa divibrasikan, tapi tidak bisa diajarkan biar bahagia begitu, tidak, tapi bisa divibrasikan. Kemudian yang keempat adalah dalam komunikasi edusofistik ini kita mengubah karakter siswa kita itu dengan melatih bawah sadar, gitu ya. Jadi kalau mungkin model pendidikan karakter yang sudah banyak dilakukan itu fokus pada aspek kesadaran, maka model ini spesifik terkait untuk melatih bawah sadar. Dan yang kelima, dan ini yang terpenting terkait dengan makrifat komunikasi nanti, bahwa dalam komunikasi itu yang sangat penting adalah suasana batin guru ya. Jadi suasana batin kita itu nanti akan sangat mempengaruhi produksi bahasa verbal maupun nonverbal. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ketika kita mengajar kita upayakan kita dalam suasana batin yang damai gitu ya, supaya tervibrasi kepada siswa kita di kelas. Dan selanjutnya mungkin para muadib dan muadibah bertanya gitu ya, bagaimana sih cara kerja komunikasi model edusofistik ini kok digunakan begitu untuk dalam pembelajaran, dalam pengajaran, cara kerjanya bagaimana? Ini sedikit ya dari kami terkait dengan cara kerja komunikasi model edusofistik. Jadi kami di sini hanya menyampaikan atau mengutip ya, pendekatan neurologi. Jadi dalam perspektif neurologi, sebenarnya komunikasi yang kita lakukan itu adalah sebuah dinamika. Jadi lalu lintas stimulus antar komunikan. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan siswa kita, sebenarnya itu sedang terjadi lalu lintas stimulus. Nah, saat guru berbicara, ya, jadi ketika guru berbicara, sesungguhnya guru ini sedang mengirimkan stimulus kepada siswa. Dalam hal ini kita sebut dengan kawan bicara. Ya. Nah, nanti stimulus yang kita kirimkan ini nanti akan ditangkap oleh yang namanya alat persepsi, ya, untuk diolah dan selanjutnya direspon. Nah, stimulus yang ditangkap oleh siswa kita itulah nanti yang akan mempengaruhi persepsi siswa kita. Ya. Jika stimulus yang kita berikan itu berupa pesan kebaikan, ya,
maka nanti akan mempengaruhi persepsi siswa kita. Nah, ketika persepsi itu nanti disimpan di dalam memori, nanti itu akan mempengaruhi siswa kita dalam merespon realitas di sekitarnya. Nah, maka semakin kuat persepsi yang baik, begitu ya, persepsi yang baik dalam stimulus yang kita sampaikan, maka nanti akan semakin besar pula pengaruhnya terhadap siswa kita dalam merespon realitas. Nah, cara merespon realitas inilah yang dalam konteks pendidikan itu disebut dengan karakter ya, atau kalau dalam tasawuf disebut dengan akhlak. Nah, dari sini kita menyadari betapa pentingnya proses komunikasi yang kita lakukan dengan siswa kita. Jadi sangat penting. Maka kenapa komunikasi ini kita jadikan sebagai media untuk transfer kebaikan gitu. Karena komunikasi ini menjadi mungkin daily activity ya, aktivitas keseharian kita sebagai guru berkomunikasi dengan siswa. Nah, dan yang terakhir adalah masih terkait dengan neuroscience. Ya. Jadi di dalam neuroscience itu dikenal adanya sel saraf yang disebut dengan neuron cermin. Jadi dari dalam keilmuan neuroscience, sel saraf itu ada yang disebut dengan neurocermin atau mirror neuron. Nah, neurocermin ini yang mencerminkan gerakan orang lain. Jadi sebenarnya ketika kita sedang berkomunikasi dengan siswa kita, secara tidak sadar sebenarnya siswa kita ini sedang semacam melakukan apa yang kita lakukan juga begitu. Jadi makanya ketika kita menggunakan bahasa verbal yang tidak baik atau dan bahasa nonverbal yang tidak baik, sebenarnya ini siswa kita tuh sedang melakukan hal yang sama secara tidak sadar sebenarnya. Maka ketika bahasa verbal dan nonverbal yang kita gunakan itu baik, maka secara tidak sadar sebenarnya kita sedang mentransfer atau meminta siswa kita untuk melakukan hal yang sama. Nah, dari sini kita menyadari betapa pentingnya komunikasi dalam pembelajaran itu menjadi media kita untuk mentransferkan nilai-nilai kebaikan kepada siswa kita. Nah, bagaimana teknisnya terkait dengan model komunikasi edusufistik ini? Yang tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa prinsip tadi nanti secara detail akan disampaikan oleh Bu Atika. Mungkin itu para muadib dan muadibah yang bisa saya sampaikan terkait dengan betapa komunikasi ini menjadi sangat penting di dalam proses pembelajaran yang mungkin banyak kita abaikan sebagai guru ya. Maka kita harapkan gagasan kami terkait dengan komunikasi pembelajaran model edusufistik ini bisa bermanfaat bagi kita maupun siswa kita. Terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan dan kekhilafan dari apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salma telah menjelaskan dengan sangat mendalam terkait dengan kajian teori mengenai komunikasi edusufistik. Baik, untuk selanjutnya saya melengkapi apa yang telah dipaparkan oleh Bu Salma, yakni mengenai teknik dari komunikasi edusufistik. Jadi sebenarnya muadib-muadibah tadi juga sudah disinggung ya mengenai apa yang dimaksud dengan komunikasi edusufistik. Jadi komunikasi edusufistik itu awalnya adalah berangkat dari komunikasi sufistik yang dikembangkan pada proses terapeutik. Nah, melalui kajian ini, komunikasi sufistik itu yang tadinya dalam proses terapeutik akan dikembangkan dalam praktek pembelajaran di sekolah.
gitu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Salma mengenai aspek-aspek yang ada dalam komunikasi sufistik. Ada yang pertama ada makrifat. Nah, makrifat itu adalah makna dari makrifat adalah kesadaran ilahiyah dalam proses komunikasi. Jadi, eh, sebagai seorang muadib muadibah yang harus dilatih ketika mempraktekkan komunikasi edusufistik adalah memiliki kesadaran ilahiyah, kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesadaran ilahiyah ini nanti akan melahirkan kesadaran-kesadaran yang lain. Misalnya menyadari bahwa siswa yang ada di hadapan kita adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki persamaan yang sama-sama memiliki hak asasi manusia, sama-sama merupakan ciptaan Allah, sama-sama ditakdirkan untuk berjumpa pada saat itu. Kesadaran-kesadaran ilahiyah ini nanti akan melahirkan kesadaran yang lebih dalam dari itu. Nah, untuk melatih makrifat ini adalah dengan cara melembutkan hati. Yang bisa kita latih adalah selalu berzikir. Zikir adalah salah satu yang bisa membuat kita untuk bisa memiliki kesadaran ilahiyah. Itu. Jadi selalu mengingat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, menyadari akan kehadiran Allah. Nah, itu adalah prinsip yang utama dalam bermakrifat. Jadi nanti pada prakteknya eh, dalam praktek berkomunikasi dalam setiap kondisi, baik itu dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran, niat bismillah itu harus dikaitkan dengan kesadaran ilahiyah. Jadi bismillah yang kita ucapkan, niat yang kita ucapkan tidak berhenti pada lisan kita, tetapi harus eh, ada gerakan hati kita untuk menyadari, ya Allah, saya akan berhadapan dengan murid saya. Gitu. Nah, yang kedua adalah hakikat atau hudurul kolbu atau menghadirkan kolbu, suasana batin dalam proses komunikasi. Nah, ini suasana batin. Jadi kondisi-kondisi batin yang rileks, gitu, yang nyaman, yang tanpa pamrih, yang tulus. Tadi sudah disinggung oleh Bu Salma bahwa yang paling penting dalam komunikasi edusufistik adalah suasana batin guru atau muadib muadibah. Suasana batin ini nanti sebenarnya kunci dari keberhasilan suatu komunikasi. Jadi seorang muadib muadibah, seorang guru itu harus melatih hatinya untuk tenang atau rileks. Gitu. Nah, beberapa yang bisa dilakukan untuk melatih ketenangan hati adalah dengan cara misalnya relaksasi. Relaksasi misalnya dengan cara mengatur nafas. Tarik nafas yang panjang dari hidung. Kenapa dari hidung? Karena di hidung ada filter. Nah, kalau di mulut tidak ada filter. Jadi tarik nafas dari hidung yang panjang, tahan sebentar, kemudian lepaskan. Gitu. Tarik lagi nafas yang panjang dari hidung, kemudian lepaskan secara perlahan-lahan. Nah, itu akan membantu kita untuk menghadirkan suasana batin yang tenang atau yang rileks. Gitu. Nah, kemudian aspek yang ketiga adalah syariat. Syariat ini memberdayakan modalitas kita berupa jasad atau eh, telinga, kemudian lisan, kemudian body language kita. Kita harus menyadari bahwa syariat jasadiah kita itu sangat mempengaruhi bagaimana efektivitas komunikasi yang kita lakukan. Seumpama kita mendengarkan dengan lisan, mendengarkan dengan telinga. Nah, ini harus telinganya digunakan dengan sangat baik. Artinya
perhatian kita tertuju pada siswa. Nah, atau misalnya lisan atau ekspresi mulut ya, ekspresi wajah kita, body language kita. Ketika kita menyapa siswa, eh, mimik muka kita ini juga harus didesain sedemikian rupa supaya memang jika itu kita lagi tersenyum ya senyum yang tulus, gitu. Senyum yang simetris ditarik antara mulut kanan dan kiri ditarik gitu. Ataupun body language ini juga nanti akan mempengaruhi. Misalnya ketika kita berbicara dengan anak kecil, ya, eh, pelajar yang masih kecil, yang barangkali memiliki postur tubuh yang tidak terlalu tinggi, berarti kita harus mensejajarkan posisi ketika kita berbicara, gitu. Nah, itu salah satu bagaimana kita perlu memberdayakan modalitas yang kita miliki. Tetapi modalitas syariat ini tidak berhenti pada modalitas jasadiah kita, keterampilan yang kita miliki, kemudian eh, media pembelajaran yang kita kuasai itu juga akan membantu eh, dalam proses komunikasi edusofistik. Kemudian yang ketiga adalah tarekat atau teknik-teknik tertentu yang ada dalam proses komunikasi. Teknik-teknik yang ada dalam proses komunikasi ada yang namanya metamodel, matching, dan bicaralah tentang dia. Kunci dari kesuksesan komunikasi kita ini ada dalam tarekat komunikasi. Ini adalah teknik bagaimana kita akan diterima oleh alam bawah sadar siswa kita. Tadi sudah diungkap oleh Bu Salma bahwa eh, apa namanya eh, kita, supaya komunikasi kita itu berjalan lancar, kita harus bisa diterima oleh alam bawah sadar mereka. Gitu. Karena alam bawah sadar seseorang itu berpengaruh besar terhadap apa yang telah kita lakukan sehari-hari. Mengapa? Nah, karena sistem otak kita, sistem otak, tadi juga sudah diterangkan juga ya, sistem otak itu merekam semua yang telah dilakukan oleh diri kita setiap saat, setiap hari itu eh, direkam oleh otak kita dan itu nanti akan diinfo ke alam bawah sadar kita. Sehingga eh, ketika kita merespon sesuatu tanpa kita memiliki pertimbangan tertentu, kita akan merespon dengan cepat. Itu yang menggerakkan adalah alam bawah sadar kita. Nah, pada tarekat komunikasi ini yang pertama ada metamodel. Metamodel itu adalah bagaimana kita mengoreksi eh, bicara dari siswa. Tapi mengoreksi ini bukan dalam rangka menyalahkan siswa, tetapi untuk mengoreksi. Pada proses terapeutik, metamodel ini digunakan untuk mengoreksi kalimat klien ketika kalimat klien itu disampaikan dengan ledakan emosi. Nah, biasanya maksudnya begini, ketika orang dalam keadaan emosi yang tidak stabil, biasanya dia akan mengeluarkan kalimat yang begitu saja apa adanya. Misalnya ketika emosi meledak ya, misalnya kata-kata yang keluar, saya itu memang tidak bisa materi apapun, misalnya. Saya ini memang orang yang bodoh. Saya ini memang tidak mudah untuk menerima pelajaran. Saya ini memang tidak bisa ini, tidak bisa itu, dan lain sebagainya. Nah, ketika muadib dan muadibah menghadapi siswa yang seperti itu harus direspon dengan baik. Dan itu harus direspon. Karena kunci dari komunikasi edusofistik juga kita harus memperbanyak mendengar. Dan mendengar itu adalah salah satu respon yang bisa kita
lakukan. Jadi kita mendengar dan kita merespon. Tapi meresponnya adalah dengan yang singkat, yang ringkas. Misalnya merespon ya, misalnya kata-katanya hmm, apa misalnya, "Pak, saya ini memang tidak bisa materi apapun misalnya. Nah, kita bisa menanyakan kembali materi pelajaran apa yang tidak bisa. Gitu. Nah, itu jadi merespon dengan cara mengoreksi kalimat-kalimat yang dimunculkan oleh siswa. Kalimat-kalimat yang terpotong, kalimat-kalimat yang memiliki perubahan makna. Kemudian pada poin yang kedua adalah matching. Nah, matching ini juga penting. Jadi matching itu adalah menyesuaikan kondisi, kita menyesuaikan diri dengan kondisi siswa. Matching ini ada tiga, matching emosi, matching predikat, dan matching fisik. Matching emosi adalah kita menyamakan emosi kita dengan siswa. Misalnya ketika siswa datang ke kita dengan ekspresi yang bahagia, ya kita harus menyambut itu dengan suasana yang bahagia. Gitu. Tapi kalau misalnya siswa datang dengan keadaan yang murung, dengan keadaan yang eh, apa namanya sedih, ya kita harus hadir menyamakan emosi. Kita juga merespon dengan apa namanya emosi yang sama, yang sedih itu. Jadi kalau bicaranya lambat, kita harus menyesuaikan bicaranya lambat juga. Tapi kalau siswanya bicaranya cepat, kita juga harus menyesuaikan bicaranya cepat. Gitu. Nah, kemudian matching yang selanjutnya adalah matching predikat. Matching predikat adalah maksudnya kita menyesuaikan dengan kalimat-kalimat yang siswa gunakan. Kita menyamakan persis kalimatnya apa. Misalnya dia mengatakan, Bu Guru, panggilannya apa ya ini ya, Muadib, Muadibah. Nah, Muadib, Muadibah, apa nih contoh kalau bahasa Malaysianya apa ya? Nah, misalnya kalimat kalau dalam bahasa Indonesia, eh, rasanya hari ini saya tidak semangat ke sekolah, Bu, misalnya. Nah, kita menyamakan kalimat. Oh, jadi kamu merasa kamu tidak semangat ke sekolah. Jadi menyamakan predikat, mengulang, paling aman adalah mengulang apa yang dia katakan. Gitu. Tidak perlu kita mengartikan itu dengan kalimat yang lain. Khawatir terjadi kesalahpahaman. Itu. Jadi lebih aman kita menggunakan kalimat-kalimat yang dia gunakan. Begitu. Matching predikat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah matching fisik. Nah, matching fisik ini adalah menyamakan gestur tubuh. Kalau siswanya berdiri, kita berdiri. Kalau siswanya duduk, kita duduk. Kalau siswanya nyenden, bersandar duduknya, kita juga bersandar duduknya. Nah, kita menyamakan fisik. Kenapa kita perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian seperti itu? Karena kita sedang akan mempengaruhi alam bawah sadar siswa, bukan mempengaruhi kesadaran siswa. Jadi, ketika kita itu sudah menyamakan kondisi kita dengan kondisi siswa, sebenarnya alam bawah sadar mereka itu sudah menerima kita. Itu yang paling penting. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah bicaralah tentang dia. Sebenarnya metamodel matching dan bicaralah tentang dia ini adalah teknik bagaimana menguasai seseorang biar apa namanya mudah kita berikan sugesti-sugesti selanjutnya begitu muadib muadibah. Tapi dengan cara itu tadi mempengaruhi alam bawah sadarnya.
Nah, termasuk salah satu yang teknik yang paling efektif juga adalah bicaralah tentang dia. Jadi ketika kita mendapat kesempatan untuk berdialog dengan siswa kita, kita harus mengutamakan dia yang bercerita tentang dirinya sendiri. Gitu. Misalnya dia awalnya cerita, eh, saya kemarin mohon maaf muadib muadibah, saya kemarin tidak masuk karena ada acara keluarga misalnya. Nah, kita bisa menanyakan tentang dia, fokusnya ke dia. Oh, kemarin ada acara keluarga. Acara apa? Oh, siapa saja yang ikut? Oh, kemudian, oh, gimana kamu rasanya ikut dengan keluarga, acara keluarga? Terus bapak ibumu bagaimana itu? Atau, nah, jadi kita fokus kepada dia, kita libatkan dia untuk menceritakan banyak tentang dirinya, gitu. Itu adalah teknik yang bisa kita gunakan untuk mempengaruhi alam bawah sadar mereka. Ketika kita sudah diterima alam bawah sadarnya dengan mereka, maka apa yang kita sampaikan ke siswa itu akan lebih mudah diterima. Nah, tetapi muadib-muadibah, teknik melakukan teknik seperti ini itu sulit ketika kita secara makrifat belum memiliki kesadaran ilahiyah. Karena teknik tarikat komunikasi ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki ketenangan jiwa. Secara hakikat dia sudah dapat, ketenangan jiwanya sudah dapat. Nah, ketenangan jiwa itu tidak mudah didapat oleh seseorang ketika seseorang belum bisa bermakrifat. Itu belum bisa bermakrifat atau belum memiliki kesadaran ilahiyah. Jadi langkah awal adalah ya Allah, ya, mengakui kelemahan kita. Ya Allah, saya ini tidak memiliki kekuatan apapun. Kekuatan itu hanya Engkau yang memberikan. Ya Allah, mulut saya, pendengaran saya, kekuatan yang saya miliki, ini semuanya dari Engkau. Ya Allah, saya bisa lancar berbicara, saya bisa memiliki kebesaran hati, itu hanya Engkau yang memberikan. Ya Allah, jadi eh, ketika sudah mengakui seperti itu, mohon kekuatan dari Allah. Ya Allah, beri kekuatan kepada saya untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan siswa saya. Siswa ini adalah makhluk yang telah Engkau takdirkan kepada saya untuk ketemu saya, dan seterusnya, seterusnya. Nah, itu eh, ketika dialog dengan Allah itu sudah kita bangun sedemikian rupa, insya Allah nanti kita akan mudah mendapatkan ketenangan-ketenangan jiwa. Baik, saya kira itu dulu Ibu, Bu Salma, penjelasan dari saya. Mudah-mudahan penjelasan yang telah saya sampaikan dan Bu Salma sampaikan dapat ditangkap dengan baik oleh muadib-muadibah. Setelah ini, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh kita diskusikan melalui WhatsApp group. Kurang lebihnya dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.